Oke, selamat malam buat pendengar semua. Mereka-mereka yang melihat pokok pembahasan yang disampaikan dari bahasabisnis.com yang berjudul Video Penipuan Bisnis Iklan Lagi. Pertama-tama saya mau sampaikan kepada penulisnya Bram Anuga ya. Saya mau sampaikan satu hal. Kalau Anda nggak ngerti ya, jangan banyak teori. Jangan banyak memberikan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur ya. Kamu bisa bilang kita nih goblok, tapi kamu sendiri juga nggak belajar. Asal nulis hanya untuk memenuhi blog kamu supaya blog kamu bisa dilihat banyak orang. Ya, oke, saya bahas, nggak apa-apa, saya ladenin. Ya, kamu menyamakan dengan iklan, perusahaan iklan atau bisnis yang ngeklik iklan seperti ClickShare, Brotherhood, and Memiless. Oke, satu perbedaannya ya. Semua bisnis yang Anda sebutkan itu tadi, itu berbasis joining fee. Ada membership fee, yang dimana waktu kita join, contoh ClickShare, diminta untuk membeli paket. Satu orang boleh beli lebih dari satu paket. Ya, sampai 7 paket, 10 paket, 15 paket. Dan setiap paket yang dibeli, itu berarti Anda juga harus pasang 7 handphone, 10 handphone, atau satu komputer yang membuka apps tersebut. ClickShare waktu itu memakai platform Facebook. Oke, jadi kamu harus buka Facebook account sejumlah 15 biji dan menonton 15 kali iklan. Oke, Memiless. Memiless itu adalah perusahaan advertising berkedok Ponzi. Tahu Ponzi nggak lu? Hah? Kalau nggak tahu Ponzi ya jangan cerita banyak-banyak ya. Ponzi itu adalah member get member yang disusun menjadi satu pohon piramid ya. Satu orang rekrut dua, dua rekrut dua, dua rekrut dua, atau lima, lima rekrut lima, lima rekrut lima, memenuhi semua struktur organisasi dari Ponzi. Makanya dinamakan Ponzi. Dan sekali lagi, Memiless memiliki membership fee atau joining fee. Ya, orang harus bayar untuk membuka satu account di Memiless. Anda bahas lagi, apakah mungkin orang bisnis iklan itu dengan hanya mengklik aja terus orang mengasih kamu uang? Ini lucu. Ya, misalnya si A pasang iklan obat kuat di internet, iklan diklik dan ditonton per orang, dia bayar video Rp1.000. Halo, ya. Emang kamu pernah tahu cara masang iklan di video itu seperti apa? Harganya berapa? Cara kerja iklan itu seperti apa di video? Kalau nggak tahu ya jangan banyak bacot, bro. Ya. Terus kalau misalnya iklan itu diklik orang yang nggak tepat, ya, obat kuat ternyata yang ngeklik adalah ibu-ibu atau anak-anak, ya. Berarti perusahaan iklan itu adalah perusahaan goblok. Yang dimana perusahaan iklan itu tidak ngerti tentang big data analisis. Di mana dia tidak mengetahui tentang bagaimana cara mengetahui behavior orang tersebut. Kalau misalnya iklan itu ditaruh di sebuah majalah, majalahnya itu adalah majalah anak-anak bobo, Donald Bebek. Habis itu iklan yang dimasukkan di situ iklan Viagra. Apa kamu pikir goblok yang punya Donald Bebek itu? Dalam periklanan ada istilah konversi, misalnya 100 kali tayangan ada 5 orang yang beli, berarti konversinya 5%. Ini teori zaman kapan? Kalau saya bicara tentang big data company, Anda pasang satu iklan, yang lihat 1.000 orang, maka 1.000 itu 70%, 80% beli. Kenapa? Karena big data company memiliki analisa yang tertentu yang disebut dengan behavior. Perilaku yang kita punya, kebiasaan yang kita tahu, bahkan Google menerapkan juga sistem GPS bisa menelisik, mengetahui di mana posisi setiap hari kamu lewat. Mau kerja lewat sini, dari rumah ke rumah pacar, pacaran, ya pacarmu ganti-ganti, ya ada 5 pacar, tahu semua. Oh ternyata 5 pacar ya, punya ya, oh lelah ya, saya kasih kamu iklan, iklannya apa? Obat kuat. Pantes, kamu pasti beli. Karena kamu punya 5 pacar. Dan tahu, Google-nya tahu. Ya. Tapi kalau kamu katakan konversi 100 kali tayangan ada 5 orang yang beli 5%, ini zaman kapan bro? Hah? Ini zamannya koran itu loh, majalah itu loh.
Yang nggak tahu yang beli majalah siapa, yang nggak tahu yang baca koran siapa, tiba-tiba lihat iklan obat kuat, terus dia penasaran terus beli. Hari ini big data company tidak melakukan hal seperti ini. Oke, bisnis iklan di YouTube ngaco, jelas menandakan bahwa bisnis iklan penipuan seperti Memeles. Sekali lagi, kamu menyamakan ini dengan Memeles, please lah. Coba pelajari dulu video, ya. Pelajari dengan baik-baik bagaimana video bekerja. Jangan sok-sok tahu terus menyamakan dengan Memeles dan klik share. Oke, saya baca lagi nih. Bodoh luar biasa kalau si A pasang iklan di video dan tak ada sebetulnya orang yang mau pasang iklan di video. Kenapa? Karena orang-orang itu disuruh klik, tapi nggak ditonton atau mereka nggak mau nonton atau nggak mau beli. Oke, saya tanggapi ya. Kamu suka nggak ngeliat Google, terus Google ada iklan banner atau YouTube ada iklannya juga. Emang kamu beli? Cocok, beli. Beli berapa? Paling kamu juga skip. Belum sampai 5 detik kamu sudah klik skip. Iklan itu di skip. Sekarang saya jadi perusahaan yang mau mengiklan ya. Saya mau mengiklan di tempat kamu ya. Yang katanya tempat kamu adalah advertising hebat. Mungkin ya. Ya siapa tahu kamu bosnya advertising ya. Yang nulis beginian yang tidak berdasar. Karena kamu cuma sirik aja sama si video ini. Ya, saya kasih contoh. Saya mau ngiklan ke kamu ya. Terus saya tahu kalau sistemmu itu adalah orang yang nonton itu bisa skip iklannya. Ya kan? Terus kamu secara sembarangan naruh iklan itu di laman saya, di page saya, di YouTube saya, ya, atau di Facebook saya. Terus saya mau skip, mau klik, mau lewatin. Saya nggak mau lihat iklan itu. 100 kali kamu tayangkan, 100 kali saya skip. Sekarang saya tanya, kamu jadi perusahaan pengiklan atau yang perusahaannya masang iklan. Kira-kira kamu mau nggak ngiklan di tempat itu? Loh, kan kalau nggak diklik nggak bayar. Iya, kalau diklik nggak dibayar. Justru itulah bedanya. Di video ini justru karena kamu diklik, kamu dibayar. Apakah itu kamu lihat atau tidak? Apa itu kamu beli atau tidak? Ya itu kembali lagi kepada kita masing-masing. Bukan urusan kepada advertising company-nya. Emang ada advertising company yang bisa menjamin bahwa waktu kamu menaruh iklan itu di advertising itu, terus kamu pasti dibeli dengan angka 90%. Kalau ada, tolong kenalkan saya mau iklan di situ. Ya, jadi kalau berpendapat jangan, tolong dipikir pakai otak ini. Jangan cuma sekedar nulis aja ini kayak gini. Lalu dari mana video membayar member? Masih lagi nanya gini. Dia bilang, ya dari duit Anda sendiri dan dari orang yang jadi member setelah Anda, persis seperti klik share dan Memeles. Nah, ya toh. Kamu tahu nggak video ini bayar kamu dari mana? Hah? Dari pembagian hasil orang yang masang iklan di video. Apa urusannya dengan joining fee? Apa urusannya dengan Ponzi? Di video tidak ada sama sekali skema struktur Ponzi. Waktu kamu klik iklan yang berdurasi 30 detik selama 10 kali, kamu mendapatkan pembagian hasil 0,3 dolar, misalnya 0,3 VP. That's it. Terus kenapa perusahaan tidak boleh membagi bagiannya ke kita? Saya ambil contoh begini. Perusahaan koran, saya ambil contoh, saya sebut Jawa Pos. Oke, nggak apa-apa, karena Jawa Pos saya cinta banget. Jawa Pos ini waktu distribusi koran, dia punya yang namanya jurnalis, punya namanya pers, wartawan, dan segala macam untuk mengisi konten. Giliran iklan, dia akan menerima semua perusahaan-perusahaan yang mau mengiklan di Jawa Pos. Oke, dari iklan mini, dari iklan lembar depan, halaman belakang, lembar tengah, semua ada harganya. Oke, saya mau tanya, begitu koran dicetak setiap pagi, ya, terus koran ini didistribusikan kemana? Ke distributor koran, betul? Saya mau tanya, lo per koran lo dapat duit nggak dari korannya? Per koran yang kamu jual berapa dapatnya? Oke, 200, 300 rupiah. Saya tanya, yang bayar siapa 300 rupiah itu? Distributor. Yang bayar dia Jawa Pos. Nah sekarang saya mau tanya, kalau lo per koran ini nggak jual korannya, apa dia tetap dibayar? Ya enggak kan? Sekarang apa urusannya pengiklan yang perusahaan yang masukkan iklan di Jawa Pos dengan lopernya? Apa urusannya?
Nggak ada urusannya. Yang penting orang ini bayar dengan kontrak tertentu, harga tertentu, loper ini menyampaikan ke rumah kita masing-masing. Loper ini mendapatkan Rp300. Hari itu tidak ada yang mengiklan. Contoh, Jawa Pos tidak ada iklannya sama sekali. Pernah terjadi? Pernah. Tidak ada yang mengiklan di Jawa Pos. Apakah loper korannya nggak dibayar? Saya mau tanya. Apakah loper korannya itu terus diem-diem waktu nyampaikan koran, oh sorry ya, nggak ada yang iklan soalnya, jadi saya nggak bisa bayar loper, saya nggak bisa bayar Rp300-mu. Hah? Masuk akal kan omongan ini? Tetap dibayar kau, loper. Kalau kamu tetap dibayar loper koran itu, berarti perusahaan sudah punya komitmen untuk menyisihkan sisa hasil usaha atau keuntungan usaha untuk distribusi, untuk penyebaran. VTube sama. Siapa lopernya? Ya kita, member ini. Saya mengajak si A, saya mengajak si B. Yuk nonton VTube. Ada kontennya, ada iklannya. Lah, kalau kamu nonton iklan, kamu akan dibagikan hasil. Saya sebagai lopernya yang menyampaikan dan mengenalkan ke kamu, ya, saya mendapatkan 5% dari penghasilannya kamu. Apakah ini skema yang nggak masuk akal di matamu? Kalau ngomong yang dipikir, Bram, dipikir Bram. Kamu masih ngotot kalau VTube ini satu hari akan bayar. Saya mau kasih tahu ya, rahasia lah ya. Startup Big Data Company. Oke. Perusahaan startup dengan konsep industri 4.0 menggunakan semua kecanggihan untuk membuat sebuah application. Oke. Butuh uang berapa untuk mengeluarkan application itu? Ya, coba cek ya. Nah, ini tugasmu. Berapa yang dikeluarkan biayanya untuk membuat satu application berjalan dengan basis Big Data Company? Tahu berapa untuk membangun sebuah server yang bisa menampung 150.000 orang registrasi misalnya? Berapa servernya? Coba dicek. Jangan banyak bacot. Sekarang saya mau tanya, VTube ini gratis dari awal. Kenapa kita harus ditagih di belakang? Apakah hanya untuk membayar bunganya itu? Karena dia nggak punya duit, dia ngutang ke bank, nggak bisa bayar bunganya, terus ujung-ujungnya kita ditarik duit. Kalau mau ditarik duit itu justru sekarang ini narik duitnya, bukan di belakang. Kalau ClickShare waktu itu mengalami gratis di awal, itu hanya alih-alih saja. Kenapa? Karena ClickShare bisa menentukan titik 1, 2, 3, 4, sampai 15, sampai 20. Kamu dikasih diskon cashback. VTube ini gratis. Tidak ada joining fee. Bahkan semua skema dari semua pembagian hasil usaha itu murni untuk para viewer atau para subscribernya, para membernya. Tidak ada keuntungan satu peser pun yang diambil oleh VTube untuk kepentingan perusahaan. Dan itu sudah tercantum di dalam pasal pendirian perusahaan dan juga dalam legalitas yang dia punya. Kalau sampai perusahaan VTube ini menerima uang 1 sen pun dari member, berarti perusahaan ini adalah perusahaan Ponzi. Berarti perusahaan ini adalah perusahaan yang tidak berbasis advertising, tapi berbasis Ponzi, menerima uang member yang diputar dengan uang member yang lain untuk membayar yang seperti yang kamu ceritakan di tulisanmu yang lucu ini. Ya. Kenapa VTube itu penipuan? Kamu bilang di sini, karena VTube mengaku bisnis periklanan yang sebetulnya bukan. Bukan begitu bisnis periklanan. Cuman orang bodoh yang bilang itu bisnis periklanan. Di Indonesia banyak orang bodoh, makanya tertipu bisnis periklanan palsu seperti ClickShare dan Memiles. Karena kamu pernah ketipu dengan kebodohan-kebodohan itu. Kalau saya sorry ya, yang model bodoh-bodoh kayak gitu saya udah tahu dari awal. Dan kalau kamu bilang bahwa VTube ini penipuan, oke, penipuan, coba buktikan berapa rupiah, berapa jumlah uang yang ditipu, yang kamu merasa rugi.
Saya kasih tahu ya, yang kamu rasa rugi adalah kamu rugi kuota. Ya. Kuota internet itu rugimu kalau nggak dibayar 12 WP itu. Apa urusannya? Kamu katakan itu sebagai penipuan dan penipuan itu akan membuat perusahaan itu tutup. Perusahaan ini sudah mengeluarkan dana untuk mengembangkan satu apps. Perusahaan ini udah jelas punya misi, punya visi adalah membangun big data company. Kalau big data itu ya dengerin ya, kalau big data company itu sudah pasti bakar duit di awal. Kalau dia tidak punya uang, ya lupakan untuk membuat sebuah big data company. Mau tahu nggak big data company salah satunya apa yang paling hebat di Indonesia? Jangan-jangan kamu nggak tahu. Oke. Apakah VTube akan bubar? Pasti VTube bayar keuntungan member dari uang member baru. Member baru harus berlipat ganda. Saatnya nanti jumlah member baru tidak cukup untuk bayar keuntungan member lama. Saat itulah VTube bubar. Copy paste ya. Copy paste ini tulisanmu. Enggak usah tak jawab ini. Ini pernyataan-pernyataan goblok hanya untuk membuat blogmu rame, dikunjungin orang ini. Ya, kamu bilang nanti mungkin ada yang bilang, real kok, saya dapat untung dari VTube. Iya, selama ada member baru yang bayar, member lama akan dapat untung. Tapi itu tak akan berlangsung lama. Jadi hati-hati, saat susah begini jangan bikin semakin susah. Bram, emang lu yang sekarang ini bikin orang jadi bahagia? Kok ngatain VTube bikin orang susah? Emang kamu udah bikin bahagia berapa orang? Nggak ada hubungannya juga sih gua ngomong kayak gini. Oke, sekali lagi kamu ngomong, ya selama ada member baru yang bayar, member lama akan dapat untung. Oh my God. Saya kasih tahu dari awal ya, VTube ini tidak mengambil uang member 1 sen pun. Ya. Tidak 1 sen pun dia mengambil uang dari member. Pahami ini. Kalau Anda merasa diambil duitnya, ada beberapa grup di VTube yang menarik uang registrasi di awal, ya itu adalah scam. Oke? VTube tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau kamu masih berpikiran bahwa uang member yang untuk dibayar member ke atasnya atau member yang lama, uang member baru dibayarkan untuk membayar bonusnya member yang lama, saya katakan sekali lagi ya, belajar, baca, ikuti, teliti. Paham ya, blog? Makanya kamu cuma bisa menulisnya di blog karena kamu adalah goblok. Oke, sekian penjelasan saya.